Gajah Mada wafat pada tahun 1364 adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jaya Nagara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Paraton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh yang sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang naik dalam awal karirnya menjadi Bagelen atau setingkat kepala pasukan Bayangkara pada Raja Jayanegara di tahun 1309 hingga 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Dalam pupuh Desa Warnana atau Nagara Kartagama, karya prapanca yang ditemukan saat penyerangan Istana Cakranagara di Pulau Lombok pada tahun 1894, terdapat informasi bahwa Gajah Mada merupakan patih dari Kerajaan Daha dan kemudian menjadi patih dari Kerajaan Daha dan Kerajaan Janggala yang membuatnya kemudian masuk ke dalam strata sosial elitis pada saat itu. Dan Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur, dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Menurut Paraton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti dan menyelamatkan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 hingga 1328, putra Raden Wijaya dari Dara Petak. Selanjutnya pada tahun 1319, ia diangkat sebagai patih Kahuripan dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai patih Kediri. Pada tahun 1329, patih Majapahit yaitu Arya Tadah atau Empu Krewes ingin mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tidak langsung menyetujui, tetapi ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya dapat ditaklukkan. Akhirnya pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih secara resmi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1351 yang waktu itu telah memerintah Majapahit setelah terbunuhnya Jayanagara. Ketika pengangkatannya sebagai patih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat pada kitab Paraton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada pepatih Amungkubumi dan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun Amukti Palapa. Bila dialih bahasakan mempunyai arti, ia Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa.
Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dimulai dengan menaklukkan ke daerah Suwarnabumi atau Sumatera tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik atau sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali dan kemudian menaklukkan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kedawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Suli, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 yang menggantikan Tribuana Tunggal Dewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, juga Solor, Bima, Wadan atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda, karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Narya Sang Ramawijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Bisa dilihat pada Prasasti Kudadu 1294 dan Pararaton Lempengan 8, Lempengan 10 sampai dengan Lempengan dan invasi Yuan Mongol ke Jawa pada tahun 1293 sebagaimana diriwayatkan pula dalam Kidung Panji Wijaya Krama. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat 1357 bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Sunda sebagai permasyuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam Nagara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan Dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada tahun 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih. Hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Disebutkan dalam Kakawin Nagara Kertagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Raja Hayam Wuruk kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam memerintah kerajaan. Raja Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Namun, tidak ada satupun yang sanggup menggantikan patih Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Punala Tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama, mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih Mangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu.
Meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda, dengan demikian Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda.